Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik Informatika, kelas 01 TPLP 015, kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul CPU atau Central Processing Unit. Kami, Bayu Sukma, Cika Azahra, Diki Syafitra, dan Dimas Danang akan menjelaskan materi berikut. Di presentasi kali ini, kami akan membahas pengertian CPU yang akan dijelaskan oleh Dimas Danang. Yang kedua, kegunaan CPU yang akan dijelaskan oleh Diki Syafitra. Lalu, proses CPU yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, komponen CPU yang akan dijelaskan oleh Bayu Sukma. Materi yang pertama yaitu pengertian CPU yang akan dijelaskan oleh Dimas Danang. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Ini saya akan menjelaskan dengan pengertian CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, atau dalam bahasa Indonesia disebut unit pemroses sentral, yaitu salah satu komponen keras utama dalam sebuah komputer. CPU juga biasa disebut sebagai otak dari komputer karena secara umum mengeksekusi perintah dari suatu perangkat dalam komputer serta mengatur aktivitas dan jalannya program termasuk aplikasi di dalamnya. Baik, materi yang kedua yaitu fungsi CPU yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Diki Syafitra. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk pertama dari fungsi CPU ada fetching. Fetching ialah suatu istilah yang digunakan dalam ilmu komputer dan diartikan sebagai proses pengambilan atau pemanggilan data. Dalam sebuah perangkat komputer, data disimpan dalam hard disk pada CPU dengan sebuah alamat. Yang kedua ada decoding. Dalam suatu sistem decoding, CPU sebuah program yang akan dijalankan atau dieksekusi hanya sesuai dengan kode instruksi yang nantinya akan diterjemahkan agar CPU dapat mengenalinya dalam kode instruksi biner. Yang ketiga ada executing. Suatu program yang dijalankan maka CPU akan mengeksekusi program tersebut. Maksudnya adalah CPU akan melakukan suatu hal yakni melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan menggunakan suatu komponen di dalamnya, yang disebut dengan ALU atau Arithmetical Logical Unit. Yang keempat ada storing. Storing atau menyimpan data, yaitu salah satu fungsi lainnya dari CPU. Saat seseorang menggunakan komputer, maka ia membutuhkan perangkat untuk menyimpan baik secara sementara maupun permanen. Baik, terima kasih Diki atas penjelasannya. Dan selanjutnya yaitu materi tentang kegunaan CPU yang akan dibacakan kembali oleh Dimas Danang. Kepadanya dipersilakan. Baik, CPU memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetical Logical Unit atau yang tadi disebut ALU, serta sebagai pusat pengolahan data, serta bagian control unit atau CU digunakan untuk mengontrol kerja komputer. Adapun kegunaan daripada CPU yang pertama, memproses segala bentuk instruksi yang dimasukkan oleh pengguna, berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan hardware input maupun output, mengambil data dari memori dan memprosesnya, kemudian memastikan ALU bekerja dengan baik setelah memproses data, CPU akan menyimpannya di memori. Baik, terima kasih Dimas Danang atas penjelasannya. Lalu materi yang selanjutnya yaitu proses CPU yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di proses CPU ini yaitu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama atau yang disebut juga dengan instruction fetch. Tahap 1 berisikan pemrosesan CPU di mana control unit mengambil data atau instruksi dari main memory ke register. Tahap yang kedua atau yang disebut juga dengan instruction execute. Tahap kedua berisikan pemrosesan CPU di mana control unit memberikan data atau instruksi dari register ke main memory untuk ditampung di MAA. Setelah instruction fetch dilakukan dengan waktu di panggung 1, ditambah waktu di panggung 2, disebut waktu siklus mesin.
Berikut ada gambar cara kerja CPU. Interface ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka, peripheral, terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Pada saat ada input atau instruksi yang diperintahkan ke CPU, maka pertama akan dimasukkan ke MAA atau yang disebut juga dengan media input storage. Apabila dalam bentuk instruksi disimpan oleh control unit di pemrograman storage, jika register telah siap untuk menerima proses pekerjanya, maka control unit akan melakukan instruksi dari program storage untuk dikumpulkan pada instruction register. Lalu, alamat memori yang menampung instruksi yang disimpan pada program counter. Sedangkan data dijalankan oleh control unit ke storage untuk ditampung pada register yang tujuannya umum di operan daftar. Apabila pengerjaan dijalankan oleh instruksi yang aritmatika dan logika, atau yang disebut juga dengan ALU, akan meneruskan operasi yang harus dijalankan menurut instruksi yang sudah diatur. Hasilnya akan disimpan di akumulator. Jika hasil yang diolah sudah selesai, maka control unit akan meneruskan hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Apabila pembangunan secara menyeluruh sudah selesai, maka control unit akan meneruskan proses kerja penyimpanan untuk disimpan di output storage. Lalu, output storage dari hasil pengolahan akan ditampilkan di perangkat output yaitu monitor. Materi selanjutnya yaitu komponen CPU yang akan disampaikan oleh Bayu Sukma. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan komponen CPU. Komponen CPU ada beberapa kegunaannya yaitu power supply, 56 modem, audio jack, USB, dan lain-lain. Dan di sini ada sebagian yang harus saya jelaskan juga. Unit control ini ialah salah satu bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. 2. Register. Register merupakan suatu alat penyimpanan kecil yang memiliki akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Tiga, arithmetic logic unit. ALU yaitu sebuah bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi matematika dan operasi logika berdasar. Instruksi yang ditentukan ALU sering disebut mesin bahasa, karena bagian ini ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logi boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas ALU melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut header. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.